Dua Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo berpotensi maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sandiaga Uno, Menparekraf ini punya peluang berkontestasi di Pilpres setelah bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan. P3 yang sudah berkoalisi dengan PDIP pun menawarkan Sandiaga untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo. P3 sudah memutuskan dalam Rapimnas ke-6 kemarin untuk menyampaikan nama Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Kita serahkan kepada mereka. Sementara Erick Thohir, Menteri BUMN ini sedang gencar dipromosikan Partai Amanat Nasional PAN. Tak tanggung-tanggung, PAN dengan yakin menyodorkan Erick Thohir sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Setelah pertemuan ini kita akan melihat sinyal yang lebih positif, terakselerasi sehingga Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir bisa menemukan titik temu agar mereka saling bisa mendukung dan bersepakat untuk diusung di dalam Pilpres 2024. Meskipun demikian, kami tetap membuka pintu juga bagi kami dengan teman-teman dari PDIP untuk kami menunggu kabarnya. Mudah-mudahan juga mereka memberikan respons terhadap usulan kami mendorong Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya Pak Ganjar. PDI Perjuangan sebagai pengusung Capres Ganjar menyatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah bertemu baik dengan P3 dan PAN untuk membahas soal cawapres. Meski demikian, penentuan cawapres Ganjar Pranowo juga menunggu pendapat dari Presiden Joko Widodo. Pertemuan tertutup pada saat Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Haji Mardiono, Ketua Umum P3, Pak Zulkifli Hasan, itu sebenarnya sudah membahas juga berbagai kemungkinan dan kita juga tidak bisa melepaskan bahwa keduanya kan menterinya Presiden Jokowi. Nah, sehingga faktor Presiden Jokowi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk dapat bersama-sama kita dengarkan. Secara statistik, nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir punya elektabilitas tinggi. Dari hasil survei terkini Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Erick Thohir bahkan kini menyalip Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang biasanya memuncaki hasil survei sebagai bacawa pres. Erick Thohir berada di posisi pertama dengan elektabilitas 14,3%, sementara Sandiaga Uno 8,9%. Meski keduanya punya efek elektoral bagi capresnya, siapa yang dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, Kompas TV. PAN dan P3 gencar menawarkan jagoan masing-masing sebagai bakal calon wakil presiden. Lalu siapa yang paling potensial dan juga punya nilai tawar tinggi untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo? Kita bahas sore ini bersama dengan Sekjen P3 Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-bapak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, jadi kemarin pada saat itu pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Zul, Ketua Umum PAN, dengan juga Pak Mardiono, Ketua Umum P3. Jadi itu ketemunya bertiga, bareng-bareng? Yang mana, Pak? Pertemuan antara Bu Mega, Pak Zul, dan juga Pak Mardiono. Bang Yandri. Ya, setahu saya kalau pertemuan resmi PAN itu ketika di PDIP, tapi memang ada beberapa pertemuan informal yang tidak diekspos ke media, ada beberapa pertemuan informal. Agendanya sama, Mbak. Jadi ketika kami beranjang sana ke PDIP, saya ikut di pertemuan kecil sebelum pertemuan besar itu dilaksanakan. Ada Ibu Mega, ada Mbak Puan, ada Mas Hasto. Ya langsung Bang Jo menyampaikan kalau bisa kita bekerjasama dalam Pilpres, dalam kontestasi di 2024, Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir. Oh, jadi langsung ya, terang-terangan ya waktu itu disampaikan ya, Bang Yandri ya? Kan terang-terangan, karena yang kita tawarkan kan bukan yang kaleng-kaleng, udah mantap ini Bang Yandri. Nah, sama dengan ketika kami menerima kunjungan balasan Bang Dasko sama Bang Mujani dengan rombongan PDIP PAN 3 hari pasca kami ke PDIP. Sama kami sampaikan juga ke Bang Dasko dan Bang Mujani mewakili Pak Prabowo bahwa kami untuk dalam hal kerjasama politik di tahun 2024 kami menawarkan Erick Thohir. Nah memang sampai sekarang belum ada keputusan
apakah Ganjar Erik atau Prabowo Erik. Nah, jawaban Saya Bu mungkin Mega begini, kalau mau seperti menang, apa Bang Yandri? Langsung diterima? Gimana? Kalau jawaban dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo waktu itu menawarkan nama Pak Erik, langsung diterima kah? Intinya tidak ditolak, tapi kan memang belum ada keputusan final. Nah, oleh karena itu proses masih berjalan. Tapi saya memastikan begini. Oke. Jadi masih Kalau pikir-pikir mau gitu menang, ya? ambil Erick Thohir, kira-kira gitu. Prabowo mau menang, ambil Erick Thohir. Ganjar mau menang, ambil Erick Thohir. Karena awalnya Erick Thohir kan nggak dihitung. Oke, baik. Sekarang kan beberapa lembaga survei menjagokan atau menempatkan Erick Thohir sebagai yang pertama. Kenapa itu Oke. terjadi? Bukan karena pencitraan, tapi memang karena respon Baik. dari masyarakat merespon Erick Thohir itu Oke. sebagai kerja yang baik gitu. Oke, kalau gitu saya ke Mas Arwani Tomafi. Mas Arwani, ini kan P3 lebih dahulu nih mendukung Pak Ganjar kan bersama dengan PDIP. Kalau PAN juga nyodori nama Pak Erik, berarti PAN nyalip dong secara tidak langsung atau secara langsung bahkan? Ya, kita ini harus membudayakan tradisi antri ya. Ya, kalau masuknya duluan P3 ya pantasnya P3 dulu gitu ya. Jadi gini, koalisi atau kerjasama dalam pengusungan capres-cawapres, kita tahu bahwa capres-cawapres itu satu kesatuan. Ya. Jadi mestinya ya seorang cawapres itu tentu juga harus nyambung dulu dengan capresnya gitu loh. Kalau kita lihat Pak Sandi ini sudah jelas, tegas, ya, mendukung dan siap mensukseskan Pak Ganjar. Gitu. Artinya dari sisi chemistry antara seorang capres dan cawapres itu sudah kelihatan sekali antara Pak Sandi dan Pak Berarti harusnya tidak usah diragukan lagi ya, PDIP bisa langsung. Sudah tegas. Jadi pilihan yang utama itu yang tegas-tegas mendukung Ganjar gitu loh. Bukan kok ya saya yang ini mau, yang itu mau gitu loh. Kelihatannya kan seperti belum jelas kan mau yang mana gitu loh. Ini kan apalagi kalau dalam beberapa survei cawapres itu ya memang dalam pilpres itu yang menjadi ini capresnya gitu loh. Oke, baik. Kalau gitu saya sekarang ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini harusnya katanya tadi P3 harusnya daftar antrian dulu dong PAN. Kan P3 terlebih dahulu kan dukung Pak Ganjar. Nah ini sebenarnya tarik-menariknya di cawapresnya ini akan seperti apa nih antara P3 dan PAN? Ya menurut saya wajar ya kalau P3 punya alasan semacam tadi. Bagaimanapun P3 sudah menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapres, apalagi Mas Sandi sudah jadi ketua Bapilu, tetapi sering perhitungan dalam memilih capres cawapres itu sangat ditentukan oleh kebutuhan objektif, keperluan subjektif dari PD Perjuangan sebagai partai yang secara kursi cukup untuk bisa mencapres dan mencawapreskan pasangan tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Jadi yang pertama yang harus diingat, PDIP ini partai yang punya golden ticket. Jadi punya kemerdekaan dan keleluasaan untuk menentukan siapa cawapresnya. Nah pada titik itu, Audrey, itu dilihat plus minusnya antara dua nama ini, Sandi dan Erick Thohir. Plus minusnya misalnya dilihat dari sisi elektoral. Siapa yang potensial mengusung, mendukung, atau memberikan kontribusi elektoral. Karena meskipun sumbangan cawapres tidak sebesar capres, tetapi posisi Ganjar sekarang itu sedang tertinggi meskipun dalam margin of error dibanding Prabowo. Jadi perlu cawapres yang secara elektoral kuat. Nah pada titik ini suka tidak suka sudah ada banyak lembaga yang melihat pergerakan positif Erick Thohir sebagai cawapres pilihan publik ya. Artinya di sini Mas Burhan mau menitik beratkan bahwa nama kedua adalah dari sisi teknokratik, ya dari sisi teknokratik mungkin dua-duanya sama-sama punya keunggulan karena berasal dari kabinet Pak Jokowi. Dan yang ketiga, saya kira ini juga krusial, siapa yang kadar kedekatannya Pak Jokowi dekat. Karena jangan lupa, baik Mas Ganjar atau Pak Prabowo itu sedang membutuhkan stempel Pak Jokowi.
di saat Pak Jokowi approval ratingnya tinggi. Jadi sangat mungkin Ibu Mega maupun Pak Prabowo meminta pendapat Pak Jokowi terkait dengan siapa cawapres yang akan dipilih oleh Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, dari 3 ukuran itu, mana yang paling objektif tertinggi ya tinggal dilihat, kan ukurannya jelas ya, di luar dari urusan chemistry atau urusan personal. Oke, kalau gitu berarti Bang Yandri, nama Pak Erick Thohir ini ditawarkan ke baca pres Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar, artinya ini arahan dari Pak Jokowi atau justru nunggu Pak Jokowi mau yang kemana nih baca presnya, Pak Erick atau Pak Sandi kemananya? Ya, karena kita melihat karena saya meyakini kalau Ganjar mau menang pasti dia ngambil Erick. Termasuk kalau Prabowo menang pasti ngambil Erick. Kenapa? Nah, oleh karena itu dalam artian maksud saya kedua capres ini baik Ganjar maupun Prabowo pasti hitung betul ini siapa yang pasti memenangkan kontestasi, artinya daya direct itu siapa dari faktor cawapres. Nah, kami melihat sedang tren Pak Erick Thohir sekarang sangat bagus dan dengan juga Pak Jokowi dengan sangat dekat. Oleh karena itu syarat untuk dijadikan cawapres baik ke Ganjar maupun ke Prabowo itu masih mungkin. Nah, kalau Pak Sandi kan memang dia mati kartunya cuma di Ganjar, karena ke Pak Prabowo nggak mungkin lagi kan, karena sudah meninggalkan Gerindra dan sebagainya. Artinya kita kalau Pak Erick Thohir ini masih bisa Ganjar atau Prabowo. Nah, oleh karena itu kami meyakini dalam kontestasi Pilpres ini, insya Allah Pak Erick Thohir bisa menjadi cawapres baik ke Ganjar maupun Prabowo. Dan kami sekali lagi meyakini tren positif Pak Erick Thohir dengan kerja-kerja baiknya seperti sepak bola, BUMN dan sebagainya itu akan direspon positif oleh masyarakat, terjemahkan dalam elektoral nanti. Oleh karena itu kami meyakini dalam tidak waktu yang lama lagi pasti ada keputusan apakah Prabowo yang ngambil Erick atau Ganjar yang ngambil Erick. Nah, oleh karena itu Mas Arwani Tomafi, kalau misalnya tingkat elektabilitas Pak Erick Thohir nih lagi tinggi-tingginya berada di atas Pak Sandi, kalau gitu misalnya dipilih oleh PDIP dan juga baca pres Pak Ganjar, akankah P3 mundur atau terima? Terima. Jadi kerjasama yang selama ini kita jalin dengan PDI Perjuangan itu kerjasama yang tidak hanya berkutat pada persoalan Pilpres saja, bahkan kita jauh dari itu. Kami yakin bahwa nama yang kami sodorkan itu juga sebelum kami menyampaikan keputusan tentang Pak Sandi itu juga kami sudah berkomunikasi intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Bahkan Ketua Umum kami juga sebelum memutuskan dalam Rapimnas itu juga sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Jadi kami yakin bahwa saat ini Mas Sandi yang tegas untuk mensukseskan Pak Ganjar akan menjadi pilihan utama. Tetapi semua tentu kembali kepada meja perundingan untuk ada Ibu Mega kami tentu akan menghormati nanti keputusan yang akan diambil. Dan keputusan selanjutnya nanti akan dipertimbangkan juga oleh P3 gitu ya? Oke. Nah, tapi sebelum itu nanti Mas Arwani dan juga Bang Yandri, juga Mas Burhan, pertanyaan selanjutnya kalau gitu jangan-jangan posisi bacawa pres ini menjadi harga tawar yang paling tertinggi untuk menentukan tetap arah koalisi, peta koalisi di 2024. Nanti usai jeda Bapak-Bapak akan menjawabnya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Oleh karena itu Mas Burhan, Bang Yandri dan juga Mas Arwani Tomafi, ketika baca pres Pak Prabowo sudah bersama dengan PKB, kemudian baca pres Pak Ganjar juga sudah bersama P3, dengan masuknya nama Pak Erick Thohir artinya bisa menggoyah dong salah satunya kalau misalnya nama Pak Erick Thohir ini menjadi cawapres salah satunya. Pak Arwani, Mas Arwani? Ya, sejauh yang saya dengar, tadi malam saya juga ketemu dengan Sekjen Gerindra dan Sekjen PKB, beliau mantap. Pak Sekjen PKB bilang nyaman sekali PKB dengan Gerindra, dan saya mendapatkan konfirmasi pasangan Prabowo Caimin itu sudah mantap lah kira-kira begitu. Jadi jika memang ada pasangan cawapres, sosok cawapres yang ingin bergabung ke koalisi itu tentu juga harus
harus melewati PKB gitu kira-kira itu. Jadi memang posisinya kalau saya lihat dalam petanya seperti itu. Dan sedangkan kalau di Ganjar ya tentu kembali kepada meja perundingan. Bagi kami P3 kami sudah menyampaikan nama Sandi, dan sebelum menyampaikan kami sudah berkomunikasi, dan saat ini setelah menyampaikan kami juga sudah sering berkomunikasi. Jadi bukan lalu terus nggak dipedulikan, jauh. Jadi kami sudah duduk bersama, rapat bersama, jauh sudah kami melangkah bagaimana akan menyusun visi misi calon presiden, cawapres dan sebagainya. Kami dilibatkan. Kalau teman-teman yang lain saya kira tidak ada ya, kecuali yang sudah resmi mendukung Ganjar. Jadi mungkin fatsunnya ya menurut saya memang harus masuk dulu, misalnya ke Ganjar baru kita nyodorin cawapres. Itu saya kira akan lebih menguatkan posisi kerjasama politik ke depan. Oke, tapi kalau gitu dari PAN sendiri, Bang Yandri, sebenarnya posisi hatinya Pak Erick ini lebih condongnya kemana? Lebih firm kemana? Pak Ganjar, Pak Prabowo? Ya kalau kami kan beda sama P3, P3 masuk dulu baru bergaining kan. Kalau PAN bergaining dulu dong, baru masuk, jelas ini barang kan. Dan saya yakin kalau memang koalisi yang sudah ada itu sudah firm, pasti mereka sudah deklarasi. Tapi faktanya sekarang Ganjar belum punya pasangan cawapres, Prabowo juga belum punya pasangan cawapres. Artinya semua masih bisa terbuka. Dan dalam politik itu semua bisa terjadi. The last minute pun masih bisa berubah. Nah oleh karena itu dinamika sekarang itu saya kira dalam kondisi normal-normal saja. Jadi kalau ada orang-orang yang menawarkan sebagai cawapres dari P3, dari PKB, dari Golkar, itu sangat normal dalam dinamisasi demokrasi. Dan kami juga begitu, PAN sudah jauh hari menggadang-gadang Erick Thohir dalam keputusan Rakernas, dan yang kami gadang ini bukan kaleng-kaleng dibandingkan dengan Sandi, jauh surveinya di bawah Erick Thohir, apalagi dengan Caimin misalkan. Jauh. Survei mana itu Pak Yandri yang menunjukkan kalau jauh itu? Ya, artinya di bawah Erick Thohir semua kan, mau LSI, jadi mau menyampaikan secara objektif ya. sama, ya. Berapa survei yang mengumpulkan Erick itu berapa? Oke. Semuanya masih bisa terbuka. Jadi kalau misalkan nanti kalau dalam iya. atau komunikasi dengan PDIP itu Ganjar Erick, ya tentu kita ke Ganjar. Oke, Tapi kalau gitu akhir Prabowo berdasarkan sumber datanya itu yang benar ya. Baik. Saya ada berapa survei yang mengunggulkan gitu. Tanya Bang Burhan. Ya. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ke Mas Burhan aja ya. Sebenarnya elektabilitas baca pres sekarang siapa yang paling tinggi, lebih tinggi? Seperti itu. Sandi di bawah Erick Thohir, tanya sama DJ pasti. Iya, Oke, tahan dulu Bapak-bapak, kita serahkan ke Mas Burhan ya langsung ya. Semua survei itu loh. Oke, tahan dulu Mas Arwani Tomafi dan juga Bang Yandri. Mengajukan ya, saya kira harus ada objektifikasi lah ya. Benar kita memang senang dengan orang ini, tapi ya datanya itu ya yang... Baik, tahan dulu Bapak-bapak, kita ke Mas Burhan dulu. Kalau gitu sebenarnya dari surveinya Mas Burhan sendiri, siapa sih yang paling tinggi sekarang? Ya kalau survei saya yang paling tinggi sekarang adalah Erick Thohir. Oh, dengar tuh, Erick Thohir kan? Iya, itu kan survei. Selisihnya itu jauh. Surveinya Mas Burhan. Mas Burhan? Saja. Banyak survei Mas Yandri. Betul. Jadi yang kedua adalah dibaca survei dari Lembaga Survei Indonesia. Hanya satu saja. Ya, sebentar karena kita saat ini ada Mas Burhan, Mas Arwani. Silakan Mas Burhan. Saya menyebut 3 lembaga ya. 3 lembaga, pertama adalah Indikator Politik Indonesia. Yang kedua adalah Lembaga Survei Indonesia. Itu dua-duanya menemukan Erick dalam simulasi cawapres peringkat pertama. Nah, untuk Sandiaga Uno di survei peringkat ketiga, di survei LSI yang baru dirilis kemarin itu peringkat keempat. Memang tidak terlalu jauh, ya, tetapi secara umum peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga bisa dibedakan secara absolut. Nah, untuk SMRT itu pakai pola pertanyaannya berbeda. Jadi misalnya siapa cawapres yang paling cocok untuk Pak Prabowo Subianto? Yang paling tinggi menurut publik, menurut survei SMRT adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno untuk cawapres Pak Prabowo. Ketika ditanyakan siapa cawapres yang paling tepat menurut publik buat Ganjar Pranowo, bukan. Jadi lagi-lagi format pertanyaannya untuk SMRT dan LSI maupun indikator agak berbeda. Kalau LSI dan indikator, pertanyaannya itu siapa cawapres pilihan publik tanpa dikaitkan apakah cawapres tersebut untuk Prabowo, untuk Ganjar atau Anies. Mas Burhan. Sementara untuk SMRT ditanyakan siapa yang terbaik buat
Prabowo, buat Ganjar, maupun buat Anies Baswedan. Kalau gitu penentuan baca Cawapres akan sangat alot sekali sepertinya ya di 2024 ini. Ya, alot kalau kita lihat kemungkinan besar injury time ya baru diputuskan. Karena kalau misalnya Cawapres diputuskan segera, itu akan memicu satu pihak yang dipilih sebagai Cawapres akan mengambil jarak atau bahkan pindah ke lain hati. Atau yang kedua, Cawapres yang bersangkutan juga bisa akan dikuliti, ditelanjangi. Kalau lebih awal ketimbang jadwal bulan Oktober, tanggal 19 nanti. Jadi yang kita diskusikan sekarang it's too early to tell. Jadi bahkan yang mengatakan sudah fix sekalipun sepanjang belum diumumkan dan belum didaftarkan ke KPU, itu apapun bisa terjadi. Jadi misalnya Gerindra dan mungkin sepakat untuk berkoalisi, tetapi Cawapres dugaan saya juga tidak akan mudah untuk oleh kedua partai. Oke, kalau gitu Bang Yandri, Mas Arwani Tomafi, bagaimana caranya meyakinkan Bu Mega bahwa nama Pak Sandi lah atau nama Pak Erik lah yang paling pas, cocok bersanding bersama dengan Pak Ganjar di Pilpres 2024, Bang Yandri? Iya, tadi saya bilang kita komunikasinya baik-baik, dan datang baik-baik, menawarkan baik-baik, dan semuanya kan pasti akan ada ujungnya. Ujungnya itu kan kertas SK yang akan dibawa ke KPU. Nah itu pastinya di situ, dan saya setuju dengan Bang Burhan tadi, kelihatannya mungkin di last minute akan semua kelihatan siapa berpasangan dengan siapa. Tapi proses begini biasa. Jadi Sandiaga Uno menawarkan diri bagus, ya kan? Bagus. Erick Thohir bagus. Ada Pak Mahfud bagus. Jadi semakin banyak anak bangsa yang berkhidmat untuk menjadi cawapres dan capres itu bagus sekali. Tapi kan ada format ini, ya kan? Formatnya itulah yang kita sama sebagai pasangan capres dan cawapres. Tetapi saja nah sekarang situasi yang begini normal saja kalau capresnya mengambil hati rakyat, bakal cawapres juga. Jadi semuanya sudah kami tangkap Bang Yandri. Kita tunggu saja komunikasi yang baik nanti, siapa berpasangan siapa, dan kalaupun berbeda nanti, kita tidak boleh saling meniadakan. Baik. Bangsa, gitu. Oke, Mas Arwani. Ya. Ya, Mas, bagaimana cara meyakinkan Bu Mega ini? Ya, kalau dalam kerjasama politik yang kami lakukan dengan PDI Perjuangan, ada ruang di mana nanti Bapak Ketua Umum, Pak Mardiono akan ditugaskan oleh Rapimnas untuk diamanatkan oleh Rapimnas untuk melakukan komunikasi secara penuh dengan Ibu Mega, hasilnya seperti apa, dan apa yang akan diputuskan tentu akan menjadi bagian secara umum ya dari kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan P3. Tadi malam sudah digambarkan betapa itu sudah kami sadari semua ya. Apapun keputusannya tentu itu menjadi bagian yang terbaik bagi kami PDI Perjuangan dan P3. Oke, kalau gitu singkat Mas Burhan, singkat sekali. Kalau misalnya jangan-jangan di injury time bisa jadi apakah PDIP dan Bu Mega ini jangan-jangan tidak memilih keduanya, Pak Sandi atau Pak Erik, mungkin nggak? Ya, mungkin nggak. Bagaimanapun Ibu Mega kan punya preferensi personal ya. Punya adalah preferensi untuk mengkombinasikan kearifan lama, Jawa luar Jawa, senioritas, Islam nasionalis gitu ya. Makanya baik Mas Sandi atau Bang Erik itu kan coba mendapatkan Islam kredensial. Keduanya ditawarkan oleh partai Islam. Itu kan salah satu supaya Ibu Mega melirik ya, baik Erik maupun Sandi. Tetapi ujungnya, meskipun Ibu Mega punya preferensi personal, punya keinginan untuk mempertimbangkan Kiai Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar, tapi ujungnya itu yang menentukan adalah elektoral. Kalau misalnya Cawapres tidak bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar, maka keinginan Ibu Mega untuk mencetak hat-trick kemenangan di 2004 atau Pileg itu sulit untuk diwujudkan. Kuncinya adalah elektabilitas ya untuk nanti menentukan bacawa pres pendamping Pak Ganjar. Terima kasih Mas Burhan, Bang Yandri, terima kasih juga Mas Arwani Tomafi, sehat selalu. Terima kasih.